Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karena memang dengan memujinya segala kebutuhan kita terpenuhi. Dan juga kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah yang telah menjadikan ibadah buat kita orang-orang yang beriman. Melanjutkan bahasan Minhajul Muslim, dan pada siang ini semoga Allah berkahi pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap seluruh makhluknya. Tentu di pasal 1 kita sudah jelaskan secara global masalah beriman kepada Allah. Di pasal kedua kita bahas masalah rububiyah. Dan rububiyah adalah pengakuan, pengikraran kalau Allah itu pencipta, pemilik, pemusnah, penyiap segala kebutuhan. Di pasal ketiga yang sekarang kita akan bahas masalah uluhiyah. Artinya pengesahan Allah, pengikraran Allah dari sisi ketundukan. Jadi teman-teman sekalian, kita ini di alam semesta atau di bumi ini dan seluruh alam semesta ini di bawah pengawasan Sang Pencipta Allah. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kasih contoh bagaimana Allah mengawasi makhluknya dan bagaimana kita tidak bisa luput dari itu. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan kemahaadilannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Musa alaihissalam pernah sekali beliau berkata kepada Jibril, sampaikanlah kepada Allah, saya ingin sekali mengetahui keadilannya Allah yang terjadi di depan mata saya. Saya mau lihat langsung bagaimana Allah menjadikan kasus di muka bumi ini dalam keadilannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Musa melalui Jibril alaihissalam bahwasanya engkau tidak akan mampu, hai Musa. Kau tidak akan sabar kalau mau melihat kejadian langsung lalu mau nilai keadilan Allah di situ. Kata Musa, saya akan berusaha. Dengan taufik dari Allah saya akan bersabar. Allah SWT akhirnya mengiyakan Musa alaihissalam dan menyuruh Musa mendatangi sebuah mata air di padang pasir. Mata air ini airnya sangat deras dan tidak ada pemiliknya, di padang pasir. Pada saat itu Musa ke sana, tugasnya Musa hanya melihat, nggak lebih daripada itu. Menyaksikan saja apa yang terjadi. Nggak perlu menanggapi, nggak perlu memecahkan kasus, cuma melihat saja. Musa alaihissalam pergi ke mata air itu, saudara seiman. Kemudian di situ Musa alaihissalam memantau dari jauh. Nggak lama kemudian datang orang pertama, penunggang kuda. Penunggang kuda ini haus, turun dari kudanya, minum air. Di pinggang sebelah kirinya ada kantong berisi dinar, uang yang bernilai mahal pada saat itu, dari emas. Waktu dia minum, jatuh kantong itu, dan orang ini tidak sadar kalau kantongnya jatuh, kantong uangnya tadi jatuh. Habis minum dia naik ke kudanya lalu dia pergi. Ini kejadian pertama yang disaksikan oleh Musa alaihissalam. Nggak lama kemudian datang orang kedua, anak kecil, umurnya antara 9 sampai 10 tahun, belum balik. Anak kecil datang, minum air dari mata air itu, kemudian dia melihat kantong uang itu. Anak kecil ini nggak pakai banyak pikir, ngambil kantong uang, pergi. Orang yang kedua. Orang yang ketiga, Musa alaihissalam saksikan seorang kakek tua, matanya buta. Kakek ini datang ke mata air yang sama, dia minum, dia dengar suara air, dia minum, kemudian dia wudhu, dia ingin sholat. Dalam kisah ini dikatakan dia ingin sholat. Entah sholatnya waktu itu bagaimana, itu Allah lebih tahu. Karena kita tidak tahu bagaimana sholatnya di zaman Musa alaihissalam, berapa rakaat, apa saja namanya. Karena kita tahunya sholat yang dalam Islam, yang sekarang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, orang ini mau sholat, habis selesai wudhu, mau sholat, sudah minum, kemudian penunggang kuda, orang yang pertama kembali. Dia tanya si kakek tua ini,
"Hai kakek, lihat nggak uang saya di sini?" Si kakek bilang, "Saya buta, saya nggak bisa melihat apa-apa." Dia spontan nuduh, "Saya baru kok tinggalkan tempat ini dan saya yakin jatuh di sini uang saya. Kamu pasti sembunyikan." Kata si kakek, "Geledah saja barang saya. Saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu apa-apa." Intinya orang ini nggak mau terima, bertengkarlah dua-duanya. Akhirnya si penunggang kuda membunuh si kakek. Ini terlihat di depan matanya Musa alaihissalam. Kasus. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu di posisinya Musa alaihissalam, siapa yang salah di sini? Dan siapa yang benar? Si anak kecil mengambil duit, si penunggang kuda hilang duitnya, si kakek tua wudu dibunuh. Ternyata Musa alaihissalam tidak tahu, karena pandangannya Musa, si kakek tua yang dibunuh tidak salah dalam pandangan Musa sebagai manusia. Si pemilik kuda juga tidak salah, karena dia menuntut haknya. Dia tahunya hilang sudah, dia tidak tahu kalau ada anak kecil datang mengambilnya. Dia pikir baru saja kok terjadi, dan orang di mata air cuma dia, si kakek ini. Dan anak kecil yang pergi membawa uang itu. Maka Musa alaihissalam bingung, dia ingin jawaban. Bagaimana sih sebenarnya dengan keadilan Allah dihakimi ini? Maka dia pun berkata, "Ya Allah, aku tidak sabar nih. Sampaikan ya Allah bagaimana keadilanmu." Datanglah Jibril AS dan mengatakan, "Hai Musa, Tuhanmu memberikan salam dan mengatakan kepadamu bahwasanya memang kamu tidak bisa sabar karena kejadiannya seperti ini." Sebenarnya orang yang paling benar dari tiga orang itu si anak kecil. Si anak kecil. Anak kecil tadi datang minum, ambil duit, pergi. Di mata kita manusia berarti dia mencuri kan? Tapi dalam pandangan Allah di sini dari riwayat ini, anak kecil itu yang paling benar. Dan yang salah penunggang kuda sama kakek yang buta matanya. Musa alaihissalam penasaran, gimana bisa? Jelas-jelas di depan mata saya yang salah si anak kecil. Lalu Jibril mengatakan sebenarnya ceritanya begini. Anak kecil ini yang memang di mata Allah benar, dia memiliki seorang ayah yang ayahnya sudah meninggal dunia dibunuh orang. Meninggal dunia dibunuh orang. Ayahnya anak kecil ini pernah jadi pegawai di rumahnya penunggang kuda. Dan penunggang kuda ini pernah tidak memberikan gaji kepada ayahnya si anak ini. Dan jumlah gaji yang dia tidak kasih sejumlah uang dinar yang ada di kantong itu. Dengan kuasa Allah, orang yang tadi berbuat zalim tidak memberikan haknya orang lain ini, itu mengambil uang yang dia ingin bawa dalam safarnya tanpa dia sadari sejumlah uang yang dia tidak kasih ke pegawainya yang dulu bekerja. Gaji-gaji ditumpuk-tumpuk tidak dibayar gitu. Maka karena tidak dibayar, Allah Subhanahu wa taala menginginkan karena orangnya sudah mati, haknya didapatkan oleh ahli warisnya. Maka dengan hikmah Allah, jatuhlah uang itu, diambillah oleh anak si laki-laki yang dizalimi tadi. Sampai sini jelas ya? Hah? Nyambung gak nih? Siang-siang begini biasanya ngantuk. Musa alaihissalam bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang buta? Oke lah, kalau tadi penunggang kuda, ayahnya si anak ini pernah kerja dan seterusnya. Baik, yang buta bagaimana? Dikatakan oleh Jibril alaihissalam, yang buta ini adalah pembunuh ayahnya si anak. Jadi tadi sudah dibilang di awal kisah, kalau ayahnya anak ini mati terbunuh dan yang membunuhnya si buta. Maka dengan hikmah Allah, ada tanda kutip caranya Allah Subhanahu wa taala mengatur sebuah strategi, sebuah tipu muslihat, tanda kutip yang dikatakan kaid ya. Sebagaimana Allah mengatakan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu muslihat, maka aku juga mengatur itu buat mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya mengembalikan hak orang yang terzalimi tadi, si ayahnya anak tetap mendapatkan untuk ahli warisnya uangnya dia, dan tetap terbunuh orang yang membunuhnya, dan yang membunuhnya adalah orang yang zalim.
Dari ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki campur tangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir ada pencipta selain Allah. Karena kata kuncinya la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, memberikan rezeki, memusnahkan semua yang di langit dan di bumi ini kecuali Sang Pencipta Allah. Enggak ada yang lain. Beriman tentang kuasa Allah seperti itu sehingga manusia tunduk, mau beribadah, mau tunduk kepada Allah, mau mengikuti perintahnya, mau meninggalkan larangannya, dikenal dengan tauhid uluhiyah. Berarti mengesahkan Allah dari sisi pengabdian. Karena memang tidak ada pencipta selain Allah. Pertemuan yang lalu saya sempat jelaskan kalau anggur yang ditangkainya dengan begitu rapinya, dengan warnanya, dengan aroma rasanya, dengan cita rasanya, tidak pernah ada yang membuatnya kecuali Allah. Enggak pernah juga ada yang mengaku. Kalau ada yang mengaku, coba buktiin mana. Jelas sekali Allah yang menancapkan itu ke tangkai-tangkainya, dan kita cuma tahu milih, saya mau hitam, saya mau merah, saya mau hijau. Pisang dengan begitu rapinya. Siapa yang memberikan warna kuning itu? Siapa yang memberikan rasa dagingnya seperti itu? Siapa yang menatanya di tangkainya seperti itu? Dan begitu seterusnya dalam segala hal yang ada di alam semesta. Siapa yang membuat kebun-kebun, pohon-pohon di belakang kita ini yang begitu luar biasa rindangnya? Yang membuat tanaman dari rumput sampai ke pohon beringin yang besar. Ada nggak di antara anda ini manusia yang dianggap manusia ini makhluk yang paling top, paling pintar, berakal, bahkan punya teknologi kayak kita tahu sekarang? Ada nggak di antara kita yang bisa buat satu lembar rambut? Atau punya andil di satu helai rambut di alisnya? Atau bisa buat giginya? Atau bisa membuat seperti lidahnya? Atau mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa pilih mana jadi nutrisi, mana jadi kotoran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita tarik ini banyak sekali. Siapa yang bisa menahan dirinya kalau lagi bersin, kebelet buang air besar, buang air kecil? Ada yang bisa menahan? Kita cuma tahu pergi kamar mandi selesai, bersin ya sudah bersin. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan sistem itu sehingga kita mengeluarkan kotoran yang busuk dalam perut kita? Bayangkan kalau sisa makanan yang kita buang, maaf, dalam bentuk tinja itu tinggal di perut. Itu bisa jadi bukan cuma bakteri dan virus, mungkin kalau ada nama di atas ini, di atas itu. Ada seorang kapten kapal di Amerika mati gara-gara 3 hari nggak buang air besar, lalu dia masuk di WC yang sangat sempit karena di kapal laut biasa sempit, lalu tertutup, kemudian dia tercium sendiri gas dari kotorannya, dia mati gara-gara itu. Ajalnya datang, tapi itu penyebabnya. Bayangkan kalau kita tidak keluarkan itu. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang membuat sistem itu? Siapa yang membuat dia keluar? Kita punya rasa mules. Siapa yang memberikan kita rasa, oh iya sudah cukup nih, udah saya sudah cukup, gak usah buang air, sudah selesai cebok misalnya. Semua ada sistem yang begitu rapi. Dari mana semuanya? Pergantian siang malam, ya, segala macam warna, apalah ya. Ini seperti bunga ini, siapa yang buat? Ini kan plastik. Tapi kalau kita lihat yang aslinya, warnanya jauh dengan ini. Kalau kita lihat dari dekat yang asli sama ini, lembut daun bunganya. Manusia nggak bisa buat ini, cuma mencontohi ciptaannya Allah. Sama daun-daunnya, semuanya. Memang la ilaha illallah, nggak ada yang ciptain itu kecuali Allah. Dan orang yang memegang ini sebagai prinsip hidupnya, dia akan bahagia. Karena nggak perlu repot-repot mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis Syekh Abu Bakar rahimahullah, pasal ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap seluruh makhluk. Seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah terhadap seluruh makhluk, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Yang demikian itu berlandaskan dalil nakli dan akli di bawah ini. Dan karena hidayah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah karena kepadanya. Sebab siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dalil-dalil nakli secara wahyu kalau Allah itu memang ada dan dia berhak untuk ditunduki. Yang pertama, kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat, dan kesaksian orang-orang yang berilmu atau ulama.
atas keuluhiyaan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Jadi makna daripada tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sembah artinya tunduk, cinta, patuh, berharap, ini namanya sembah. Enggak ada Tuhan yang berhak untuk ditakuti, ditunduki, disembah ya, dicintai, ya, diharapi kecuali Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu belajar wahyu seperti insya Allah Anda masuk di masjid ini untuk belajar juga menyatakan yang demikian. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita lihat teman-teman sekalian kalimat ayat ini penutupannya maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau mau tahu keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, lihatlah semua makhluknya. Seberapa kuat teman-teman sekalian semut yang kecil di lubangnya. Semut itu dengan postur tubuh yang kecil, dia bisa mengangkat hewan atau benda 5 kali lipat dari tubuhnya. Pernah kan kita lihat semut menarik capung? Padahal semut lebih kecil. Siapa yang menciptakan semut? Yang menciptakan taringnya, yang memberikan kekuatan padanya. Sampai saya pernah lihat cuplikan dari para ilmuwan. Itu kalau manusia, semut itu bisa mengangkat 5 kali lipat dari bobot tubuhnya dan dia bisa berlari. Itu kalau manusia berat badannya 50 kilo misalnya, sama dengan dia memikul di punggungnya 250 kilo sambil berlari. Ini mustahil terjadi pada manusia. Mustahil 250 kilo dipikul di badannya lalu dia berlari, mustahil. Semut itu kalau dibesarkan badannya oleh para ilmuwan dikatakan sebesar manusia, maka cukup dia bisa memakan manusia dalam hitungan detik saja. Kalau semut dibesarkan badannya. Laba-laba juga begitu, jaring yang kita lihat sangat lembut. Sudah tahu belum teman-teman sekalian ada survei penelitian itu kalau baju anti peluru yang paling bagus terbuat dari sarang laba-laba. Bahkan pernah saya lihat sendiri cuplikan bagaimana ditembak, pada saat ditembak itu ternyata apapun bisa ditembus dengan peluru, tapi kalau dari sarang laba-laba yang dibuat tebal disatukan itu tidak bisa. Dan kalau sarang laba-laba yang biasa dibuat laba-laba kecil di tembok-tembok kita, itu kalau dibesarkan seperti manusia laba-labanya, berarti jaringannya bisa 5-6 kali lebih besar, itu bisa menahan pesawat jumbo. Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah itu. Ada tenaga, ada keperkasaan. Sekarang kita jari-jari ini, jari kita semua punya power, ada energi. Buktinya satu jari kita bisa mengangkat 10 kilo plastik barang. Kita kalau punya kresek kita bawa 10 kilo bisa. Kalau 2 jari, 3 jari, 4 jari, apa isinya? Tulang kecil, daging, sedikit kulit. Bagaimana bisa kita angkat? Satu tangan ini bisa mendorong mobil. Dari mana power ini teman-teman sekalian? Saya pernah praktek ke anak saya yang kecil, umurnya cuma 2 tahun, 3 tahun. Saya coba pegang dengan kedua jari telunjuk saya, dia megang di sini, menggenggam dengan telapak tangannya. Lalu saya angkat, ada power yang besar sekali dari anak itu. Kadang-kadang dia angkat barang berat sebenarnya, tapi dia dorong, dia angkat. Saya melihat ada kekuatan di situ, ya, ada power. Bagaimana kalau kekuatan manusia 2 orang disatuin? Lebih kuat. Kalau 5 orang, kalau 10 orang, kalau semua manusia disatuin, berapa banyak power yang ada? Kalau semua semut disatuin, berapa banyak? Kita lihat harimau, berapa banyak energi dan kekuatannya. Kalau kita lihat harimau satu sudah kuat. Kalau 2 harimau digabungin, kalau 10 harimau, kalau semua harimau. Bagaimana kalau semua batu, satu batu sudah keras. Kalau batu-batu gunung digabungin semuanya. Pohon sudah sangat keras kalau kayak beringin, tidak bisa kita goyangkan. Baik, kalau 10 pohon, semua pohon di muka bumi disatuin, bahkan semuanya, air ombak di lautan yang punya power, air hujan yang turun dengan derasnya, api yang menyemprot, membakar, ya, angin yang kencang, banyak.
Semua ini kalau disatukan kekuatannya teman-teman sekalian, kalau manusia saya tadi semua disatuin sudah sangat luar biasa, bagaimana kalau semuanya disatuin? Semuanya itu, kekuatan itu adalah bagian kecil dari kekuatannya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kemahabijaksanaan, sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi kisah Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sangat bijaksana. Di antara bijaksananya Allah, Allah menentukan di setiap tempat dan lokasi jenis kulit, ya, musim. Kayak di Indonesia kita tahu ada hujan, di Asia Tenggara, kemudian sisanya kita merasakan musim panas misalnya. Tapi ada negara-negara tidak turun hujan dengan kemahaadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta lebih tahu masalah itu. Yang kedua, informasi dari Allah yang maha tinggi dan maha murah tentang hal itu yang dimuat dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus mengurus makhluknya. Sudah sebenarnya saya jelaskan ini, masalah Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Riwayat yang berbunyi Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Ya Allah, apakah kau mengantuk?" Maka Allah pun menjawab Musa alaihissalam melalui Jibril alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, peganglah segelas air. Peganglah segelas air. Jangan kau pindahkan sampai Tuhanmu perintahkan kau pindahkan." Maka Musa alaihissalam pegang segelas air dari pagi sampai siang, menjelang siang, sampai menjelang malam malah. Musa alaihissalam pegang, gitu kan? Karena Musa alaihissalam kelamaan pegang, ngantuk, dia tertidur, jatuhlah gelas tersebut, tumpah airnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Musa pada saat itu, "Hai Musa, kalau seandainya saya ngantuk, apalagi tidur, maka alam semesta seperti air yang ada di gelasmu itu." Makanya dikatakan Allah itu terus menerus mengurus makhluknya, tidak pernah ngantuk dan tidak tidur. Dalam Al-Baqarah 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala pemurah. Contoh pemurahnya adalah kalaupun hamba-hambanya banyak berbuat dosa, lalu mereka bertaubat, beristighfar, Allah maafkan. Allah sangat pemurah. Ada orang 50 tahun buat dosa, kemudian dia taubat kepada Allah setelahnya. Cuma hitungan detik, hitungan menit, kemudian Allah terima, bersih dosanya 50 tahun. Kira-kira ada yang lebih pemurah daripada ini? Orang kafir berbuat dosa, masih dikasih makanan, dikasih minuman, kasih rezeki oleh Allah. Karena Allah cinta dengan ciptaannya. Allah tidak mau kita masuk dalam neraka. Tapi banyak orang yang memang sengaja menjerumuskan dirinya. Sudah diingatkan melalui wahyu, jangan buat ini, jangan buat itu. Juga Allah Maha Penyayang, sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah melewati seorang ibu di pinggir kota Madinah, lagi nyusui anaknya, tapi tentu ditutup ya. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Adakah orang di antara kalian yang bisa mengambil anak itu, bayi itu dari ibunya?" Kata para sahabat, "Tidak bisa ya Rasulullah. Pasti ibunya akan melawan, diambil secara paksa." Kenapa? Karena ibunya sayang sama anaknya, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, "Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian Allah lebih mencintai kalian daripada ibu itu mencintai anaknya." Allah sangat cinta walaupun hambanya itu kafir. Makanya Allah kasih kesempatan dia untuk taubat. Kecuali sudah meninggal dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan maksiat, maka akhirnya Allah hukum dia. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, surah Thaha ayat 14, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
Dan makna sembah adalah tunduk, patuh, cinta, berharap. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Juga dalam surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dan yakinilah hai Muhammad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Juga firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dan selanjutnya, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Zat yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang memberi keselamatan dan ketentraman, yang membedakan antara benar dan batil, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha sombong. Segala puji bagi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang memang itu bisa kita lihat dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari. Dan saya sudah tekankan pertemuan yang lalu bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti ceramah saya, ini akan connect sekali, akan nyambung dengan materi-materi yang kita sampaikan kalau Bapak Ibu ngikutin ceramah di YouTube di dunia, ketik Khalid Basalamah, kemudian kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Juga ada indahnya hubungan, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Juga ada bekal dunia akhirat. Dan yang terakhir adalah saudaraku nilai rahasia rezekimu. 4 ini semua memperkenalkan tentang kemahabesaran dan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, secara wahyu, kalau Allah itu memang paling berhak untuk disembah, berita dari para rasul tentang keuluhian Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nabi Nuh alaihissalam berkata, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tunduk, patuh, cinta pada Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Semuanya mengatakan kepada kaumnya, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Surah Al-A'raf ayat 65, 67 sampai 65 dan 65, ini semua berbunyi yang sama. Nabi Musa alaihissalam juga berkata kepada Bani Israel, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat pada masa itu. Ini semua saksi bahasan kita adalah bagaimana para nabi-nabi pun menyampaikan tentang keberadaan Allah Sang Pencipta. Kemudian 2 dalil terakhir, Nabi Yunus alaihissalam juga pernah bertasbih mengatakan pada saat ditelan oleh ikan paus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anbiya ayat 87, Alla ilaha illa anta. La ilaha illa anta, berarti tidak Tuhan yang berhak disembah, ditunduki, dipatuhi, dicintai, diharapi kecuali Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada orang mengucapkan ini di awal doanya, maka dipastikan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mulai dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan baginda Nabi SAW juga telah berkata di tasyahudnya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Wallahu a'lam. Semua dalil yang disebutkan ini
semuanya yang disebutkan ini, yang tadi kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, gak ada yang lain. Dan ada sebuah hadis mulia yang melengkapkan bahasan kita ini yang berbunyi, siapa yang dicintai oleh Allah, artinya dia sembah Allah, karena sembah masuk makna tunduk, patuh, cinta, ya. Siapa yang Allah cintai, maka Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya, dan Allah memerintahkan seluruh penghuni langit dari malaikat mencintainya, dan Allah akan tanamkan cinta di muka bumi untuknya. Dan siapa yang dibenci oleh Allah, Allah akan menyuruh Jibril membenci dan menyuruh malaikat membenci, serta menanamkan kebencian di muka bumi. Seperti itulah. Berarti memang kata kunci yang kita sedang bahas, Tuhan Allah harusnya dia difahami uluhiyahnya. Uluhiyah maksudnya adalah sembahan kita. Kita tunduk, patuh, cinta, berharap dari dia saja. Secara akal, kalau Allah memang yang paling pantas untuk disembah ini, yang pertama sungguhnya rububiyah Allah yang kita bahas di pasal kedua. Rububiyah berarti pengikraran tentang Allah pencipta, pemilik, pemberi rezeki dan pemusnah. Sudah kita bahas kemarin pada pertemuan yang sebelumnya. Dan sesungguhnya rububiyah Allah, meyakini Allah itu pencipta, yang tidak diperdebatkan, mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiyaannya. Sebab Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya, dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Siapapun yang menanamkan dalam hatinya ini, maka dipastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat di alam semesta ini semuanya juga tunduk padanya. Yang kedua, kalau semua makhluk itu berada di bawah rububiyahnya Allah, artinya Allah yang menciptakannya, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya. Dia yang memberinya rezeki, dia yang telah mengatur seluruh perihalnya, dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang bergantung kepadanya. Karena itu apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan semua makhluk itu inilah Tuhan yang berhak dan sesembahan yang benar. Jadi saya pernah bilang di pertemuan yang lalu dan saya ulangi juga sekarang. Coba teman-teman sekalian, datangkan di benak kita sekarang semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Pohon keramat kah, patung kah, jimat kah, lautan kah, syaitan kah, apa saja. Ada enggak andil mereka di apa saja yang berhubungan dengan kita? Dari makan, dari minum, dari apa saja. Ada pernah mereka menyodorkan kepada kita? Mereka bahkan tidak pernah mampu membuat sebuah pohon atau selembar daun. Enggak ada yang mereka bisa lakukan. Yang banyak menyesatkan manusia seperti patung misalnya. Apa yang patung bisa lakukan? Anehnya manusia yang menyembahnya, dia yang memahatnya, dia yang membuat matanya, dia yang membuat hidungnya, dia yang membuat mulutnya. Kemudian disembah sama dia, yang poles, dia yang warnain, dia yang pikul ke tempatnya, ditaruh di ruangan mana misalnya. Kemudian dia sembah. Dia minta dari patung itu, dia minta dari jimat itu, dia minta dari pohon itu. Tidak ada sesuatu yang mereka bisa berikan. Semua itu adalah sekutu-sekutu Allah yang tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Sementara kita dengan menyembah Allah, kita punya banyak tata cara yang rapi. Bagaimana kita berhubungan dengan, bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga hubungan dengan sama manusia, dengan sesama makhluk, bagaimana sampai kita berhubungan dengan Tuhan kita Allah. Sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau ini pernah menjadi perdana menterinya Persia, dan Persia kerajaan besar sekali. Tapi dia masuk Islam, dan ini Salman Al-Farisi kalau zaman sekarang mungkin seorang profesor.
Dia pernah masuk agama Yahudi, kemudian dia cari semuanya, ternyata salah nih, menganggap Uzair anak Allah. Dia pernah masuk ke agama Nasrani, kemudian dia pelajari semuanya sampai dia ambil kesimpulan ini salah karena mengatakan Isa anak Tuhan. Akhirnya dia pindah ke masuk dalam Islam. Waktu Nabi SAW diutus, maka beliau beriman dan beliau menemukan ketentraman hati. Satu waktu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pulang ke negeri Persia. Kemudian beliau radhiyallahu anhu ditanya oleh Raja Persia, Kisra, agama apa sih yang sebenarnya kau sedang anut di sana, di padang pasir, di tengah-tengah jazirah Arab? Nggak ada sesuatu di sana. Zaman dulu belum ada minyak, belum ada gunung emas di Saudi kayak sekarang. Jadi orang hidup dari kurma, orang hidup di padang pasir, rumahnya juga masih sangat sederhana. Ajaran apa yang sedang kau anut? Apa yang kau diajarkan? Maka kata Salman radhiyallahu anhu, kami diajarkan agar menyembah Tuhan yang satu, dan kami diajarkan oleh Tuhan yang satu itu dari cara kami mencebok diri kami dari kotoran sampai kami bagaimana sujud dan menyembahnya. Ini jawaban yang sangat bijaksana dari seorang yang memang dasarnya tadinya kufur, tidak tahu Allah, akhirnya mengenal Allah melalui wahyu yang benar. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau teman-teman punya pertanyaan silakan ditulis tentunya. Sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki oleh Allah, seperti maha kuat lagi maha kuasa, maha tinggi lagi maha besar, maha mendengar lagi maha melihat, maha penyantun lagi maha penyayang, maha halus lagi maha mengetahui. Semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan sepenuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan rasa taat dan tunduk. Nah, teman-teman yang beribadah untuk Allah, kayak tadi kalau kita sholat atau kita berpuasa, kalau kita niatkan karena Allah, pasti Allah berikan kenikmatan. Haji misalnya, capek haji itu 9 jam naik pesawat ke Jeddah, pergi ke sana, panas, harus jumroh, harus segala macam hal. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya karena mau ibadah, karena mau tunduk, cinta kepada Allah, nggak ada orang pulang haji walaupun capek, walaupun hilang barangnya di sana, ditanya mau haji lagi, dia bilang enggak. Semuanya mau kembali. Orang yang pergi jihad, tapi jihad yang benar, gitu ya. Agama Allah dicoreng lalu dia pergi perang, mereka mau mati untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memang masuk medan perang ingin mati. Mereka mau meninggikan kalimat Allah, mereka berjuang, mereka berjuang. Semua itu karena justru dia meyakini Allah sebagai sesembahan. Seseorang di antara kita puasa Ramadan, dia puasa karena datangnya perintah Allah, maka dia memaksakan diri untuk melakukannya. Sehingga ini adalah semua bentuk ketundukan kita kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak ada? Baik, kita masuk ke pasal setelahnya, pasal keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita manusia memiliki nama-nama, kita bilang ini mata, ini alis, ini kuping, ini hidung, ini bibir, ini lidah, ini mulut, dan seterusnya. Seluruhnya ada namanya. Ini bukan begitu saja terjadi, teman-teman sekalian. Memang kuasa Sang Pencipta sudah dibuat, makanya Allah mengatakan, dan termasuk keajaiban penciptaan Allah adanya bahasa-bahasa kita, ya. Perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan postur tubuh, perbedaan paras wajah, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah membuat itu semua nama-nama. Kalau Bapak Ibu pernah membaca surah Al-Baqarah, pada saat Adam alaihissalam diciptakan, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah pun mengajar Adam nama-nama segala sesuatu. Nabi Adam alaihissalam pada saat awal diciptakan mengerti semua bahasa, kata ulama. Bahasa malaikat, bahasa manusia, bahasa jin, bahasa semua suku-suku nanti dari anak cucunya, bahasa hewan-hewan. Allah ajarkan semua. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menyampaikan kepada malaikat, sampai malaikat pun kagum melihat luar biasa bagaimana Allah ciptakan makhluk ini. Semuanya dia tahu.
Allah Subhanahu wa taala pencipta dan dia menciptakan semuanya memiliki nama-nama dengan beragam macam bahasa. Dan Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Saya akan bacakan perkataan Syekh Abu Bakar rahimahullah pasal keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Seorang muslim beriman kepada Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di antara Asma'ul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya atau menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maknanya, sehingga mentaktilnya. Semua itu di buku kita digaris miringin ya, bagian pegang buku. Jadi ada 4 hal, kalau yang tidak pegang bukunya dicatat ya. Ada 4 hal berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, kita tidak boleh mentakwilkan makna. Takwil itu menginterpretasikan. Jadi kayak misal Allah mengatakan dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Di sini ada sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan diri pada Islam mengatakan ini bukan tangannya Allah. Bagaimana caranya? Allah bilang tangan, kita bilang tidak. Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Jelas itu tangan. Nggak boleh kita takwilkan. Kemudian tidak boleh kita ta'til. Ta'til artinya meniadakan sifat itu. Tidak ada sifat tangan, nggak ada sifat kaki. Dan tidak pula melakukan tashbih. Ini yang ketiga. Jadi tidak boleh mentakwilkan interpretasi, tidak boleh mentaktil, meniadakan atau menghapus. Tidak boleh pula mentashbih, menyerupakan dengan makhluk. Nggak perlu kita anggap tangannya Allah kayak tangan kita, atau kakinya seperti kaki kita. Itu nggak bisa dijadikan seperti itu. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia berbeda dengan hewan-hewan, semua hewan-hewan berbeda-beda semua tangan dan kakinya. Allah mampu menciptakan apa saja dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dengan sifat-sifat makhluk, lalu yang keempat, tanpa menanyakan takyif. Takyif itu atau bagaimana. Seperti misalnya Allah kalau tertinggal sepertiga malam turun ke langit bumi, kita nggak perlu tanya bagaimana caranya Allah turun. Kuasa Allah, kecuali ada wahyu yang menyampaikan. Jadi kita tidak boleh mentakyif atau menanyakan bagaimananya atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha purna bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya untuknya. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya darinya, baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dari nakli dan akli berikut ini. Jadi kita harus mengitsbat, namanya kita menetapkan apa yang Allah bilang. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Seperti Allah bilang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan nanti akan tetap ada wajah Tuhanmu yang penuh dengan kemuliaan. Enggak boleh kita interpretasikan ini, oh bukan wajah nih, atau kita taktil, batalkan, atau kita tashbih, menyerupakan dengan makhluk, atau kita takyif, tanya bagaimananya. Kecuali ada dalil, suruh kita imani Allah turun, ya Allah, Allah punya wajah, Allah punya baju. Dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang adanya Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia, dan sifatil ula, sifat-sifat yang juga termuliakan. Surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi kita bilang ya Ghafur ighfirli, ya Rahman irhamni. Di sini kita disuruh gunakan dalam berdoa. Jadi bukan disuruh mengulang-ulangi dalam zikir seperti Allah, 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 itu enggak ada perintahnya. Tapi kita bisa mengatakan ya Allah sembuhkan penyakit saya. Kita panggil Allah, kemudian kita sebutkan permintaan.
Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah saya. Ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih penyayang, irhamni, kasihanilah saya. Ya Tawwab, tub alayya, wahai zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya, terimalah taubat saya. Seterusnya. Ya Syafi, zat yang maha memberi penyembuh, ishfini, sembuhkanlah saya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan nama-namanya. Mereka nanti akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi banyak orang sekarang mengalih-alihkan maknanya. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada wajah, ya. Semua itu dialihkan. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110. Al-Isra 110. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Jadi suruh panggil, wahai zat yang Maha Pengasih, kasihanilah aku, zat yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki, dan seterusnya. Kita disuruh menggunakan nama-namanya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dirinya Maha mendengar, Sami', Maha melihat, Basir, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha kuat dan Maha perkasa, Maha lembut lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Maka mensyukuri lagi, Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Allah tahu berterima kasih kalaupun kita melakukan sesuatu. Maha pengampun lagi Maha penyayang, dan sungguhnya dia telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam bersemayam atau istiwa di atas arsy dan menciptakan dengan kedua tangannya, dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, meridhai orang-orang yang beriman, dan sifat-sifat dzatiyah yang berhubungan dengan dirinya. Sifat dzatiyah maksudnya sifat fisik ya, dan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain, seperti kedatangannya, kalau sepertiga malam ya, turunnya, yang dia tegaskan dalam kitab suci Al-Quran dan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Nabi yang kedua, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari nomor 2826, Muslim 1890. Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang salah satu dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk surga. Bagaimana memahami hadis ini teman-teman? Ada sebuah riwayat lain menjelaskan, waktu Nabi SAW mengatakan Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang yang saling membunuh dan dua-duanya masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertemu antara si kafir, satu orang kafir sama orang beriman. Orang kafir sama beriman bertemu. Lalu kemudian orang kafir ini berhasil membunuh si beriman, maka beriman masuk surga karena mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia juga berperang, kemudian dia juga terbunuh, mati syahid. Maka orang yang pertama sama orang yang kedua, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang seperti ini. Berarti ada sifat Allah tersenyum. Jadi kita tidak boleh interpretasikan, oh itu bukan ketawa tuh. Nabi bilang yadhak, artinya Allah tertawa. Nah, kita mau alihkan dan kita lebih pintar daripada Nabi SAW kan tidak mungkin. Tidak boleh kita ta'til, nggak ada sifat tertawanya Allah. Atau kita mentashbih, menyerupakan dengan ketawa makhluk, ini nggak bisa. Kita tidak sampai pada situ, pada tingkat itu. Dan tidak boleh takyif. Takyif itu menanyakan bagaimananya. Bagaimana tertawa, terbahak-bahakkah, tersenyumkah? Itu bukan urusan kita. Intinya Allah tertawa di sini. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari 7384 dan Muslim 2848. Kata Nabi SAW, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu.
fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqulu qattun qatt. Neraka jahanam terus aja diisi dan ia terus berkata, apakah masih ada tambahan, hingga Allah yang Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya padanya. Jadi Allah meletakkan telapak kaki pada neraka. Dalam satu riwayat telapak kaki, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan yang lain. Lalu neraka jahanam berkata, cukuplah, cukuplah. Hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki. Kemudian Allah turun ke langit bumi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 7494, Muslim 758. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul may yad'uni fa astajiba lah wa may yas'aluni fa u'tiyah wa may yastaghfirni aghfiru fa aghfiru lah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberikannya. Siapa yang memohon ampun untukku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini berarti Allah punya sifat turun dari atas langit ke bumi. Ini harus diterapkan apa adanya ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim nomor 2747, lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum birahilati. Sungguh Allah lebih bahagia karena taubat seorang hambanya daripada salah seorang dari kalian menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir sahaya. Jadi ini berarti Allah punya sifat gembira. Ini semua nama-nama dan sifat Allah. Pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Faqalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Di manakah Allah? Nabi tanya kepada hamba sahaya wanita ini, dia mengatakan di langit. Lalu beliau bertanya, siapakah aku? Budak itu mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Lalu beliau bersabda, merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini berarti ada informasi dari Nabi SAW kalau Allah itu ada di atas langit. Yang terakhir di poin 2 ini adalah sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 537. Yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamati wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa, mana raja-raja dunia. Jadi ini semua adalah dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan poin ketiga. Setelah poin kedua menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memastikan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah dan wajib kita imani tanpa menginterpretasikannya. Tidak boleh kita alihkan makna. Allah tertawa, ya Allah tertawa. Kita tidak punya hak untuk mengalihkan itu karena Allah telah menyebutkannya. Tidak boleh kita ta'til, membatalkannya. Tidak boleh kita juga mentashbih, menyerupakan dengan makhluk, dan tidak boleh kita takyif, menanyakan bagaimananya. Karena memang tidak pernah ada penjelasan, kecuali ada penjelasan menjelaskan, maka kita boleh mengikutinya. Yang ketiga yang membuktikan Allah punya nama-nama dan sifat-sifat adalah pengakuan kaum salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in dan para tokoh madhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Dan mereka tidak mentakwilkannya atau interpretasikannya, tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil salah satu sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah atau mengatakan bahwa zahir sifat itu bukan yang dimaksud. Misal Allah tertawa, itu bukan tertawa. Allah punya tangan, bukan tangan. Tidak pernah ada sahabat yang mengatakan itu. Yang Al-Quran turun pada mereka.
Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang firman Allah, surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Rabb yang maha pemurah bersemayam di atas arsy. Belum menjawab istiwa atau bersemayam itu sudah diketahui artinya. Orang Arab faham makna istiwa itu. Karena turun dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab, artinya bersemayam. Kaifiyahnya, menanyakan bagaimananya tidak diketahui karena belum pernah ada ayat atau hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah beristiwa. Dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan maksud yang diinginkan Rasulullah SAW. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata berkaitan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW seperti sesungguhnya Allah turun ke langit yang terendah dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub ya. Kalimat Allah takjub ini sama dengan atau diambil dari hadis Nabi SAW. Allah takjub dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ini ada hadis yang menyebutkan, jadi kalau ada anak muda lagi semangatnya, potensi dirinya lagi sangat memuncak, lalu dia tidak berzina, dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak berbuat dosa, Allah takjub. Ada hadis begitu. Innallaha yu'jibu min syabin laisa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Tertawa, Allah tertawa tadi sudah kita jelaskan, Allah tertawa dengan dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Marah, Allah murka, ya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau Allah subhanahu wa ta'ala marah, murka ya. Meridhahi, sebagaimana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak menyukai dan juga mencintai. Imam Ahmad berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya tanpa takyif, menanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah turun atau yanzil bahasa Arabnya dan dapat dilihat kelak di akhirat. Allah turun ke langit bumi kalau tertinggal sepertiga malam. Allah akan dilihat di akhirat sebagaimana hadis menjelaskan masalah itu. Nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Dia berada di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat atau kaifiyah turunnya, ru'ya atau melihatnya, cara bersemayamnya dan makna yang hakiki untuk itu semua. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menentang Rasulullah SAW, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah tidak menyerupai sesuatu apapun dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalil-dalil akli, secara akal kalau Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, yang pertama Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil atau interpretasi terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apa masuk akal apabila kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga karena itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Walaupun dengan begitu kita menjadi mu'attilin, orang yang meniadakan sifatnya Allah.
serta menafikan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang mulhid yang mengingkari nama-namanya. Sebagaimana ia berfirman dalam surah Al-A'raf 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita nggak perlu menghapus namanya Allah gara-gara kita takut nanti menyerupai makhluk. Nggak perlu. Kita imani apa adanya tanpa harus tanyakan bagaimananya. Yang kedua, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah karena takut dari tasybih atau terjerumus kepada keyakinan menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluk? Itu berarti pertama-tama ia sendiri telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian karena takut dari tasybih ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi atau meniadakan atau ta'til. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah dia tetapkan bagi dirinya, dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, tasybih dan ta'til. Sudah masuk waktu ya? Yang ketiga, maaf sebelumnya ada di sini, jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu tetap tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluk. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, secara akal adalah sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan sifat-sifat makhluk, sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya sebagaimana makhluk memiliki sifat-sifat khusus juga baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahwa tangan Allah yang maha tinggi dan maha suci itu mirip dengan tangan makhluk dengan makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena sang pencipta Allah yang sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang sudah kita hafal di luar kepala semuanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, ikrarkanlah tidak dialah Tuhan yang esa, Allahus samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak seorang pun yang setara dengannya. Dan juga sebagai penutup surah Asy-Syura ayat 11, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulannya adalah dua pasal yang kita pelajari, bagaimana seseorang muslim meyakini tentang Allah yang paling berhak disembah dan tidak ada Tuhan memang selain Allah, sehingga dia semestinya tunduk pada perintah dan meninggalkan larangan, serta menikmati yang halal meninggalkan yang haram, sudah dengan dalil-dalil tadi. Kemudian kita lanjutkan pasal yang kedua tadi tentang masalah Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang wajib kita yakini dan kita benarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dan disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW tanpa mengalihkan maknanya, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimananya. Bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya jawab, saya ajak
teman-teman ini kalau bertanya sama dengan ini ya, bagaimana caranya terhindar dari fitnah. Ini sama kurang lebih, saya ajak teman-teman nonton, ada ceramah saya di YouTube itu, kalau lagi lowong judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu saya sudah jelaskan panjang lebar. Ada dua hal yang perlu diketahui, ada yang sifatnya cobaan, ada yang sifatnya bencana. Kalau cobaan datangnya individu, dan ini datang kepada semua manusia, mukmin atau kafir. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, rasa lapar, dan kurangnya harta serta hasil panen, matinya seseorang yang dicintai. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Kalau ini pasti datang. Kalau orang kafir atau orang fasik, tujuannya untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Kalau untuk orang mukmin, membersihkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Yang kedua, bencana. Kalau bencana, dia datang global seperti banjir, ya, gempa, longsor. Nah, ini sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa yang merata, yang tidak dipungkiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sementara ada orang soleh di antara kita? Bencana datang, semuanya kena, banjir, longsor semua." Kata Nabi SAW, "Iya, idza kathural khabas." Khabath, ya, kalau seandainya maksiat itu dan keburukan merajalela, bisa semuanya kena, ya. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari musibah yang sedang datang? Lalui dengan kesabaran. Apa itu sabar? Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi misal kita bangun tidur flu, sakit, terima dulu sebagai takdir Allah. Kemudian yang kedua baru kita ikhtiar untuk berobat. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tidak masuk dalam sabar orang kalau tidak masuk dalam sabar kalau orang itu duduk manis gitu, tidak ikhtiar, itu salah. Atau gerutu, ngeluh, berkeluh kesah, ini nggak masuk dalam sabar. Itu solusinya. Sebab Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Baqarah 155 lanjutan 156, waktu Allah bilang, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka selalu mengatakan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Kalau ada fitnah terjadi, ada cobaan, sabar teman-teman sekalian. Dan jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan dia gibah, kita gibah. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran itu dilaknat sama Allah. Diangkat berkah hidupnya. Dan rivalnya, lawannya, selama tidak melawan, terus mendapatkan pahala. Sampai dia membalas orang itu. Kalau dia ikut bertengkar juga sama-sama. Kalau dua orang bertengkar teman-teman sekalian, penyebar fitnah dengan orang yang difitnah, dua-duanya bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya, dua-duanya jadi buruk kata-katanya. Yang membedakan justru kalau kita bisa bersabar. Sabar artinya terima itu cobaan dari Allah. Kalau ada yang bertanya, jawab. Kalau nggak usah, nggak perlu, sudah biarin aja. Sejauh mana sih pengaruh dia gitu? Dunia kecil. Dan Allah punya cara untuk menanggulangi atau menghukum orang-orang seperti ini. Bagaimana kiat agar doa dikabulkan? Kalau ini saya sarankan penanya untuk kembali ke ceramah dahsyatnya doa. Dahsyatnya doa. Ada banyak sekali saya sebutkan di situ syarat-syarat diterimanya doa, ya. Yang perlu difahami tentu ada keikhlasan hanya karena Allah, kemudian menggunakan Asmaul Husna tadi yang sudah kita sebutkan itu.
Ya Ghafur ighfirli ya Tawwab tub alayya, karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Kemudian yang ketiga, dia memaksimalkan waktu dan tempat mustajab doa, seperti tempat multazam antara Hajar Aswad sama ujung pintu Ka'bah. Kemudian waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam, antara azan dan iqamah, pada saat hujan lagi turun, perang lagi berkecamuk, ya. Kemudian juga doa orang tua buat anak, ya. Doa anak untuk orang tuanya, doa seorang muslim untuk muslim yang lain. Ini semua adalah waktu-waktu di mana mustajab dengan izin Allah doanya. Kemudian yang kelima, ya, atau yang keempat, yang kelima ya, itu dia tidak boleh meminta yang haram dan harus menghindari makanan, minuman, pakaian haram. Karena kata Nabi SAW, ada orang yang berantakan pakaiannya, usuh bajunya, penuh dengan debu, lalu dia mengatakan, ya Allah kasih saya, ya Allah kasihani saya. Bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Ini penghalang doa. Ini penghalang doa. Ini insya Allah kalau dijaga, mudah-mudahan bisa diijabah doanya. Apakah ada dalil menjawab ayat-ayat Al-Quran, misal ayat-ayat surah, misal akhir surah At-Tin? Ada sebagian orang yang membaca bacaan setelah ayat terakhir tersebut. Saya tidak pernah tahu ada itu ya. Yang saya tahu itu Nabi SAW kalau membaca Al-Quran terlewat ayat tentang rahmat beliau minta rahmat, terlewat ayat tentang surga beliau minta surga, terlewat ayat tentang neraka beliau minta dijauhkan dari neraka, terlintas ayat tentang kaum yang Allah hukum minta supaya diselamatkan darinya. Itu yang ada. Tapi kalau akhir surah kemudian kita baca, ini Allah alam, saya nggak tahu itu. Belas tahun yang lalu ayah saya beli rumah dan ada hasil rokok, iklan rokok. Baru sekarang saya tahu atau kami tahu bahwa rokok itu haram. Bagaimana status rumah tersebut? Apa yang harus kami lakukan? Kalau itu rumah murni dibeli dari itu, maka tebus saja. Misal dulu 14 tahun yang lalu ayah kita beli dengan 100 juta. Kita bayar 100 juta itu, tebus gitu. Dengan cara kita sedekahkan kepada fakir miskin. Insya Allah rumah itu jadi halal buat kita, walaupun sekarang lakunya 1 miliar, 2 miliar. Harga belinya ayah dulu berapa? Itu solusi terdekat. Saat terjadi perbedaan tentang pilkada, apakah sebaiknya coblos atau tidak? Tidak ada hubungannya sama tema nih. Kalau sekarang keadaannya nggak bisa nggak coblos. Kalau sekarang harus coblos ini. Karena pilihannya muslim atau kafir kan? Nggak bisa kita, nggak ada opsi. Dan kalau ada muslim sama muslim, dua-duanya misalnya baik, kita pilih yang terbaik. Kalau dua-duanya buruk, jangan pilih. Tapi ini sekarang muslim sama kafir, nggak ada solusi. Harus milih gitu. Dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Ruhaili kemarin pada saat kami ada acara daurah di daerah Malang. Saya dengar sendiri beliau mengatakan, ya harusnya coblos kalau keadaannya begitu. Karena nggak mungkin kalau kita tinggal diam, maka mungkin non muslim yang akan menang nanti, gitu kan? Apalagi kalau terpecah kayak sekarang ada calon muslim 2 orang, ini malah jadi masalah. Mestinya muslimin sepakat merujuk ke 1 orang mestinya. Jadi kita pilih orang muslim yang paling sedikit dorarnya. Mengapa banyak ustadz yang saling mentahdir? Ini fitnah diantara mereka dan antum tidak usah ikut-ikutan. Tahdir itu sebenarnya digunakan untuk orang yang melakukan kesalahan secara syar'i, sudah dinasihati tidak mau dengar, maka kita mengingatkan umat agar jangan sampai umat kena bahayanya dia. Itu tahdzir namanya. Tapi tidak benar kalau orang belum dinasihatin, belum ada hujah sampai padanya langsung main tahdzir, ini nggak benar. Antum, saya dan antum penuntut ilmu ini nggak usah ikut-ikutan. Kalau saya selalu sarankan di pengajian, nggak usah ikut-ikutan dalam masalah-masalah seperti ini. Antum tetap belajar saja, tuntut ilmu, ambil yang benar dan tolak yang buruk gitu, ya. Dan kalau antum datang dalam sebuah majlis
sudah jelas dia menjatuhkan orang, mencaci maki orang, jangan hadir di majelisnya. Saran saya begitu. Cari orang yang memang kita hadir di majelisnya, kita dapat manfaat ilmu dan iman kita bertambah. Dari awal ilmu sampai akhir, semuanya dalil, semuanya manfaat buat kita. Udah masuk waktu? Semestinya sesuai dengan tema ya, ini kemana-mana pertanyaannya nih. Masalah rumah tangga lah, masalah inilah, masalah itulah. Jika laki-laki sholat wajibnya di rumah, masuk waktu? Oh, maaf sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.